Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Hari ini TM akan membagikan sebuah cerita inspirasi yang merupakan tema khotbah Dharma saya hari ini yang berjudul Tidak Menunda Berbuat Kebaikan. Berbuat baik kepada siapapun dan apapun di dunia ini mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan ke dalam hati. Your own soul is nourished when you are kind. It is destroyed when you are cruel. Hatimu akan berbunga ketika Anda berbaik hati. Tetapi kebahagiaan itu akan lenyap ketika Anda berbuat jahat. Sebaliknya, kejahatan hanya mendatangkan kecemasan, kesedihan, dan rasa tidak nyaman lainnya. Berikut ini kisah tentang seorang pria parubaya yang cukup sukses berbisnis bahan-bahan kebutuhan pokok. Setiap hari, ia selalu mendapatkan omset penjualan sangat besar. Tetapi ia mempunyai sifat sombong, menang sendiri, dan tidak segan mencelakai orang lain jika berselisih paham atau bersaing dagang dengannya. Hal itu membuat pria tersebut ditakuti sekaligus dibenci orang. Suatu saat, ia mendatangi seorang peramal untuk menerka seberapa besar keberuntungan yang akan diperoleh di tahun-tahun berikutnya. Tetapi peramal tersebut justru mengungkapkan bahwa pria itu tidak akan dapat bertahan hidup lebih dari 47 tahun. Pria yang saat itu berusia 44 tahun sangat kesal mendengar ramalan itu lalu pergi begitu saja. Tetapi dalam perjalanan pulang, ia terus tergiang semua kata-kata yang dilontarkan oleh sang peramal. Ia menjadi tidak tenang. Lalu mencoba menemui beberapa peramal lain yang tak kalah masyhur pada saat itu. Berbagai bentuk teknik ramalan mulai dari membaca garis tangan, feng shui, pakwa, pace, lamaran waktu lahir, dan lain-lain, semuanya mengisyaratkan bahwa usia pria itu tidak akan lebih dari 47 tahun. Meskipun sedih, ia berusaha menerima kenyataan bahwa sisa hidupnya hanya 3 tahun lagi. Ia mulai bersiap-siap menjelang kematian. Berbagai bentuk kebaikan ia laksanakan, berharap dapat membawa amal baik sebanyak mungkin jika harus meninggal dalam waktu 3 tahun mendatang. Sejak saat itu, ia rajin beramal, membantu orang miskin di sekitar rumahnya. Ia juga tidak segan membagikan harta bendanya untuk membantu teman-teman maupun kerabat jauh yang membutuhkan bantuan. Hampir semua orang yang pernah mengenalnya dulu merasa heran sekaligus senang atas perubahan drastis sikapnya itu. Masa berlalu dan usia pria itu sudah menginjak 47 tahun. Pria tersebut sudah dikenal sangat baik dan pemurah. Sedangkan bisnisnya sudah jauh lebih besar dibandingkan 3 tahun yang lalu. Anehnya, sampai usianya merangkak masuk ke tahun 50, ramalan dari para peramal kesohor itu tak satu pun yang terbukti. Baiknya kamu datangi peramal-peramal itu, obrak-abrik saja isi rumah mereka karena mereka semua sudah berbohong padamu, celutuk sahabat karibnya bernada kesal. Tidak perlu itu. Justru aku harus berterima kasih karena semua ramalan itu membuatku lebih baik. Badanku terasa lebih segar, bisnisku lebih maju, pikiranku lebih ringan, dan sangat banyak orang yang baik padaku dibandingkan 3 tahun yang lalu. Hidupku lebih bahagia sekarang, ucap pria itu tenang. Inti pesan dalam kisah itu mengajak kita berbuat baik kepada siapapun, apapun dan kapanpun. Lakukan kebaikan sesegera mungkin selagi kita mampu. Berikut beberapa hal mengapa kita sebaiknya tidak menunda untuk berbuat baik.
Kita tidak pernah dapat menebak apa yang akan terjadi 1 jam lagi, 2 jam lagi, dan seterusnya. You and I can never do a kindness too soon, for we never know how soon it will be too late. Saya dan Anda tidak pernah dapat melakukan kebaikan terlalu cepat karena kita tidak pernah tahu bagaimana ukuran terlalu cepat atau terlambat. Quote dari Ralph Waldo Emerson. Jangan menunda bila Anda ingin berbuat baik, karena tanpa kita sadari penundaan itu membuat kita kehilangan kesempatan. Di masa datang sangat banyak kemungkinan terjadi, misalnya Anda sudah tidak sanggup melakukan karena sakit, tua, bangkrut, dan sebagainya. Kapan lagi kita dapat menikmati kebahagiaan dan kedamaian itu jika kita tidak berbuat kebaikan sedari sekarang? Kesempatan hidup kita sangat terbatas, sedangkan tanggung jawab yang harus kita kerjakan sangatlah banyak. Tak seorang pun mengetahui kapan kontrak hidup akan berakhir. Jika benar-benar habis masa kontrak usia kita, tentu kesempatan untuk berbuat baik juga sudah hilang saat itu juga. Oleh sebab itu, segera gunakan kesempatan yang Anda miliki untuk berbuat baik dan jangan pernah menundanya lagi. Selain itu, tak satu pun manusia di dunia ini yang sempurna. Semua manusia tidak luput dari kesalahan, entah kita sadari atau tidak. Selayaknya kita mengimbangi kesalahan tersebut dengan perbuatan positif. Kalau kita tidak segera berbuat baik, bisa jadi kita kembali melakukan kealpaan lagi atau justru terjerembab dalam lingkaran kesalahan. Berbuat kebaikan dengan penuh kesungguhan pasti menarik kebaikan pula ke dalam kehidupan kita. Samuel Johnson mengatakan, kindness is our power, even when fondness is not. Kebaikan adalah kekuatan kita, sedangkan kesenangan itu bukan. Dalam kisah ini dikatakan bahwa pria parubaya tersebut merasa badannya lebih sehat, hatinya lebih tentram, dan bisnisnya berkembang pesat setelah ia mengisi hari-harinya dengan perbuatan baik saja. Sangat banyak manfaat lain dari perbuatan baik kita. Semakin cepat kita memulai berbuat kebaikan, semakin cepat pula kita rasakan semua manfaat tersebut. Inilah hukum karma atau tabur tuai, atau sebab akibat, atau kekuatan energi dan lain-lain. Demikianlah cerita inspirasi dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi menjelang siang.